Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya amin ya robbal alamin. Baik, kemarin kita sudah menyelesaikan untuk bab pertama pada semester 2. Nah, kita akan melanjutkan bab 2 ya. Kira-kira belajar apa ya? Ada kupu-kupu ya, sedang ngapain? Nah, kemudian di sini perhatikan, wah, ada rumput. Ya, padang rumput ya, ada hewan di situ, mungkin sapi, kuda. Ada pepohonan, gunung, langit ya. Indah sekali ya. Nah, kemudian di sini ada akuarium. Ada yang punya akuarium di rumah? Nah, itu ya, ada ikan, air, kemudian ada bebatuan ya. Kemudian ada ya tumbuhan ya. Nah, bagus ya, ada yang pecinta ikan. Kemudian di sini ada ya matahari, kemudian hewan, kura-kura, tumbuhan, cahaya matahari, ya, ada burung. Nah, ini ya, pepohonan laut, ya, ada ikan juga. Nah, ini kira-kira kita akan bahas mengenai apa ya? Nah, bab kedua ini kita akan bahas ekosistem ya. Ya, kita akan bahas apa? Ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Interaksi itu apa? Hubungan ya. Nah, kita akan fokus dulu pada lingkungan dan ekosistem. Ya, oke. Pertama, sering mendengar kata lingkungan ya. Coba diperhatikan di sini. Nah, kira-kira di mana ya? Nah, misalnya di sini sebuah kebun binatang. Nah, sudah pernah ke kebun binatang semua ya? Senang ya rasanya ya, melihat ciptaan Tuhan luar biasa. Nah, berbagai macam ciptaannya itu ada di kebun binatang. Nah, pengertian lingkungan pertama. Lingkungan itu apa ya? Segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, lingkungan ini bisa dikategorikan menjadi dua. Ada biotik, bio artinya hidup, yaitu makhluk yang terdiri dari makhluk hidup. Kemudian A itu tidak, biotik itu hidup, berarti ya biotik tidak hidup. Ya, kemarin kita kelas 7 semester 1 sudah bahas sedikit. Nah, setelah itu ada namanya ekosistem. Sering mendengar kata ekosistem ya. Apa itu ekosistem? Jadi ekosistem merupakan ya kumpulan dari dua kata oikos artinya rumah, sistema yaitu bagian yang utuh. Jadi pengertian ekosistem adalah sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terdiri ya yang itu terjadi suatu hubungan timbal baik antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu habitat. Apa itu habitat? Habitat adalah ya, tempat tinggal suatu makhluk hidup. Nah, ilmunya yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Oikos rumah, logos adalah ilmu tentang ya ekosistem disebut dengan ekologi. Nah, ayo kita bahas mengenai satuan-satuan atau tingkatan dari ekosistem yang paling kecil. Ini yang paling bawah ya, ekosistem. Ini jumlahnya ada berapa sih? Pandanya lagi nyantai ya. Namanya individu. Berarti ya, nih dalam bahasa Latin berasal dari individuum yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Berarti ya hanya satu organisme, misalnya satu monyet, satu panda, satu bunga matahari dan lainnya itu ya. Kemudian yang kedua namanya populasi. Berarti kumpulan dari individu. Nah, tapi ingat ada kuncinya adalah sejenis yang menetap di suatu tempat ya dalam suatu habitat ini. Ini kan kumpulan dari jago. Jago kan sejenis ya. Nah, itu misalnya siswa laki-laki, kumpulan dari siswa laki-laki itu bisa. Ya, pokoknya yang sejenis. Kumpulan dari kerbau itu bisa. Itu populasi. Kemudian ada komunitas, ini perhatikan. Nah, di situ ada kumpulan zebra misalnya ya. Kumpulan dari populasi ya sejenis, misalnya ada populasi rumput, kumpulan dari harimau ya. Kemudian ada kumpulan dari rusa ya. Pokoknya ini semuanya menjadi satu, itu kumpulan populasi disebut dengan komunitas. Nah, kumpulan komunitas atau antara biotik dan abiotik, wah segar sekali ya ini misalnya di suatu. Nah, ini ya. Wah, indah sekali ya. Di laut misalnya ya. Ini interaksi antara biotik dan abiotik tadi sudah
kita pengertiannya ya, ada dua macam. Ada yang alami berarti dari alam ya, misalnya sungai, laut ya. Yang dari buatan berarti adanya faktor manusia, misalnya waduk, sawah ya. Tuh, ada lagi. Satuan yang terakhir adalah tingkatan dari ekosistem biosfer. Nah, melihat ini apa? Ya, bumi ya. Wah, dan bumi biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, keseluruhan dari ekosistem ya. Nah, itu disebut dengan biosfer ya, yaitu lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, komponen penyusun tadi kan ada biotik dan abiotik ya. Biotik artinya yang hidup ya berdasarkan fungsi dan peranannya atau NES ya. Dalam ekosistem, komponen biotik itu dibagi menjadi apa saja? Ada yang tahu? Ya, pertama kita bahas produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri atau nama lainnya adalah autotrof. Autotrof dibagi dua. Ada fotoautotrof yang mengubah makanan anorganik menjadi bagian anorganik dengan bantuan foto, artinya apa? Cahaya, misalnya tumbuhan hijau dan alga ya. Nih. Kemudian kemoautotrof berarti ya autotrof yang mengubah bahan anorganik menjadi bahan anorganik dengan bantuan energi apa? Kimia ya. Nih, misalnya bakteri mereduksi sulfurin bakterinya contohnya itu ya. Kemudian biotik ini ya ternyata ada tingkatnya. Setelah dari produsen, kebalikannya adalah konsumen. Kalian termasuk konsumen ya. Ya, manusia dan hewan termasuk konsumen. Nama lain dari konsumen adalah heterotrof, yaitu yang tidak bisa membuat makanan yang sendiri tetapi menggunakan bahan dari produsen atau konsumen lain yang menjadi mangsanya. Ya, ini golongan konsumen. Kalian termasuk yang apa? Nah, ada herbivora jelas ya, pemakan tumbuhan ini contohnya. Kelinci, ya, kerbau dan lainnya. Karnivora berarti pemakan daging, ada buaya, harimau ini ya. Kemudian omnivora, segalanya, baik tumbuhan maupun daging suka ya, termasuk manusia. Nah, itu ada itik, bebek dan lainnya. Kemudian konsumen ini terbagi menjadi tingkatan, ada trofiknya. Nah, ada yang hidup secara langsung atau tingkatan pertama ya, jelas produsen ya. Nah, itu langsung memakan tumbuhan produsen pertama yaitu herbivora. Ini kan produsen, yang konsumen satu berarti ya. Nah, itu dari herbivora. Kemudian tingkat kedua berarti konsumen yang memakan tingkat pertama atau memakan dari herbivora, namanya konsumen tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, itu ya seterusnya. Kemudian ada namanya setelah produsen, konsumen pengurai atau dekomposer yang menguraikan zat-zat ya, ini sangat perlu ya. Nah, ini seperti ya menjadi pokoknya menguraikan zat-zat mati yang lebih menjadi zat yang sederhana, sisa-sisanya tadi ya. Ya, mineral dan organik hasil penguraian meresap ke dalam tanah yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Contohnya bakteri dan jamur. Dekomposer. Sini juga jarang ya istilahnya ini. Ada namanya detritivore, apa ada yang tahu? Nah, yaitu organisme heterotrof yang memakan bahan organik berupa sampah ya, ada yang suka. Nah, itu ya disebut dengan detritus misalnya. Sampah di sini ya kotoran yang menjadi partikel yang lebih kecil. Di sini contohnya adalah ya cacing, keluing, ya, teripang ya. Dengan adanya detritivore mempermudah kerja dari dekomposer, berarti saling berkaitan ya. Ini wow, siput dan lainnya. Ada yang geli itu ya, hewan-hewan dari detritivore. Kemudian ya, ini secara garis besar ya, biotik ya tadi ada produsen yaitu dari tumbuhan. Produsen, setelah produsen ada namanya konsumen yaitu karnivora, herbivora dan omnivora ya. Setelah produsen ada dekomposer, ini bakteri dan jamur. Setelah itu detritivore juga tadi ya. Nah, kebalikannya dari biotik adalah kebalikannya abiotik. Jelas kalau abiotik berarti yang A artinya tidak, biotik hidup berarti yang tidak hidup ya. Benda yang tidak hidup di sekitar
Tapi ya saling mendukung jelas ya, karena kita kalau nggak ada air ya nggak bisa minum. Ada air, tanah, udara, cahaya, suhu, zat-zat kimia ya yang diperlukan, misalnya kalsium, fosfat, magnesium, dan zat besi. Ya, itu tadi ya, ini contohnya air. Nah, kita kan butuh semua ya. Nah, tanpa adanya mereka kita juga tidak bisa hidup. Baik, demikian tadi mengenai pembelajaran hari ini ya. Itu bagian pertama. Besok kita akan melanjutkan bagian kedua ya, mengenai ya interaksi pada ekosistem juga masih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.